Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget nih Sedulur Smart ya, kita tidak berjumpa setelah sekian lama. Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. Seperti biasa, kalau misalkan Evi Wafiro hadir di sini, bintang tamunya tuh pasti keren, kece badai. Apalagi sekarang, yang sekarang sedang banyak banget diperbincangkan. Ini nggak tahu rezeki atau apa, tiba-tiba orangnya ada di sini. Langsung aja kita sapa ini. Kepala Kementerian Agama Indramayu kita yang baru, kita bongkar segala-galanya. Mari kita bongkar mumpung ada di sini beliaunya ya, Bapak Dr. Haji Agus Muhaimin SAG MPDI. Assalamualaikum Bapak Haji Agus. Ini saya apa nih manggilnya nih enaknya biar lebih akrab gitu Pak? Boleh, bebas lah. Apa tuh? Berarti bebas ya Pak Haji Agus, nggak apa-apa ya? Boleh, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Evi. Sedulur Smart boleh disapa? Ya, Sedulur Smart sehat selalu semuanya, semangat. Gimana kabarnya? Baik Pak. Saya yang nanya, kok Bapak jadinya? Nggak apa-apa tapi ya Pak, biar lebih kenal gitu. Tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya pepatah lama, tapi nggak apa-apa Pak. Ini kan masih berlaku antara kita Pak. Iya. Boleh Pak kenalan Bapak mulai dari yang kecil dulu deh. Maksudnya dari mulai Bapaknya dulu, dari mana asalnya, kemudian perjalanan karirnya sampai dengan ada di titik ini gitu, supaya kita semua tahu. Ya, terima kasih Bu Evi. Hari ini saya mendapatkan apresiasi yang luar biasa, berkesempatan untuk menyampaikan di Smart Podcast, Sedulur Smart Podcast yang keren. Nah, ini media Kementerian Agama Kabupaten Indramayu untuk menyampaikan program-programnya. Saya sampaikan pada kru Sedulur Smart yang keren-keren. Semoga sehat selalu. Amin, ya. Amin, amin. Baik, Bu Evi, kami di sini tentu akan menjelaskan sebelum saya di sini ya. Saya latar belakang guru. Oh, dari guru. Ya, guru. Guru itu kan tugasnya menuntun gitu kan. Betul, bukan hanya mengajar ya Pak? Iya, bukan hanya mengajar. Jadi saya biasa menuntun peserta didik. Oke. Gitu. Setelah jadi guru, kemudian saya diberi kesempatan untuk menjadi kepala madrasah. Kepala madrasah. Setelah itu menjadi kasih PD Pontren. Setelah kasih PD Pontren, kasih pendidikan madrasah di Kabupaten Cirebon. Dan mulai per 17 ya. Kemudian saya di Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Indramayu. Oke. Ini kan berarti Bapak dari Cirebon ke Indramayu, ada culture shock nggak Pak? Kayak misalnya kaget sama orang-orangnya mungkin, kaget sama makanannya mungkin gitu. Atau gimana Pak? Atau ya santai aja lah gitu. Atau gimana? Kalau orang Kementerian Agama itu punya kebiasaan tidak kagetan. Orang kagetan itu kan tidak baik. Betul. Jadi kalau orang kagetan menghadapi informasi yang baru kaget gitu kan. Menghadapi ujian kaget gitu. Kita itu jangan dibiasakan kagetan. Karena semua itu natural dan harus kita hadapi dengan bijak gitu ya. Termasuk kami di Indramayu, sesungguhnya kami secara tidak langsung mbah-mbah kami juga dari Indramayu, sehingga sedikit banyak tahu tentang Indramayu gitu, karena mbah saya dulu berasal dari sini gitu. Jadi saya bukan orang lain tapi orang keturunan Indramayu. Oh, jadi Mas di Indramayunya smart. Jadi nggak kagetan gitu ya Pak ya, walaupun aslinya memang sering kaget. Oh enggak ya Pak ya? Nggak pernah kagetan gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi sudah aman lah ibaratnya, sudah di Indramayu oke, di Cirebon oke, di mana aja oke, berarti gitu ya Pak ya. Sejauh ini Pak, hobinya Pak Haji nih apa nih? Yang apa ya namanya di waktu luang gitu, kira-kira ngapain senangnya nih, sukanya nih? Saya kalau waktu luang biasa membaca informasi-informasi yang lagi rame gitu kan. Kemudian kadang-kadang ya lari kecil gitu kan. Jogging yang paling murah itu kan, olahraga yang paling murah itu kan jogging. Iya, kadang-kadang jogging.
Jadi mengisi waktu luang pagi hari sebelum berangkat ke kantor gitu, hobi-hobi yang ya biasa dilakukan gitu. Oke, berarti biar badan juga sehat ya Pak ya, balance Ya. gitu ya. Pokoknya jangan lupa seluruh Smart ya yang belum like, comment, subscribe gitu biar nanti kita dapat perkembangan infonya juga jadi nggak ketinggalan. Lanjut kita tanya-tanya lagi Pak Haji Agus. Pak Haji Agus, kira-kira nih dari beberapa hari kan ya Pak ya? Iya. Sudah menemukan tantangan belum Pak? Kira-kira apa nih tantangannya menjadi kepala Kemenak nih? Ya, kita hidup itu harus memilih tantangan. Orang kuat itu bukan lepas dari tantangan. Kalau Mbak Evi ingin menjadi orang yang kuat, orang yang tegar, itu harus menghadapi tantangan-tantangan itu, baru bisa dikatakan sebagai orang yang kuat. Betul. Artinya semua orang hidup itu pasti memiliki tantangan, dan tantangan itu, Bu Evi, jangan untuk dihindari, tapi dipikirkan, dicari solusinya, kemudian dihadapi dengan bijak. Wih, mantap. Gitu. Keren. Ya. Tapi sejauh ini apa sih Pak yang memotivasi Bapak terjun di bidang keagamaan nih? Karena bagi saya bagaimana menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Kebetulan kami tugas di Kementerian Agama, ya menjadikan bagaimana kami bisa duduk di Kementerian Agama bisa memberikan pelayanan-pelayanan pada orang lain. Karena itu motivasi saya di sini adalah jadikan birokrasi untuk tempat ibadah. Kalau boleh tahu lagi Pak, spill Pak, kira-kira Bapak nih pencapaiannya pengennya apa nih di Kemenag nih? Baru mestinya di apa nih yang pengen direncanakan nih kira-kira nih? Saya masih baru ya, Bu Evi. Yang jelas kami di sini berinteraksi dengan keluarga besar Kementerian Agama Indramayu yang besar sekali, luas gitu. Kemudian kami juga punya potensi-potensi yang kami miliki, ada madrasah, ada KUA, ada beberapa kasih yang membidangi, ada PHU yang berbicara tentang haji, ada PAIS yang bicara guru yang di dinas gitu kan, ada PD Pontren, ada Penmat pendidikan madrasah, kemudian ada Bimas yang urusi KUA. Ini adalah potensi-potensi yang harus kita syukuri untuk bisa bersama-sama kolaborasi bagaimana Kementerian Agama Kabupaten Indramayu itu bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Betul. Gitu. Betul, apalagi sekarang kan zaman digital ya Pak ya. Iya, jadi memang harus berkolaborasi, kemudian bersinergi gitu. Pak, kira-kira target 100 hari ke depan apa nih Pak yang pengen dicapai Pak? Gak apa-apa Pak. Target 100 hari ke depan kami tidak punya ekspektasi yang luar biasa. Yang penting bagaimana menjadikan tim kami, para kasih bisa menjadi problem solver terhadap persoalan yang ada. Kemudian KUA bisa menjadi sebuah instrumen miniatur kerukunan, bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu kan. Madrasah bisa menjadikan sebagai lembaga pendidikan yang berprestasi dengan strategi kalau pencapaian belum dilakukan, strategi apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan prestasi yang belum pernah dilakukan. Betul. Itu adalah ya ikhtiar-ikhtiar kami untuk ke depan agar kita bisa melakukan perubahan, karena hidup itu, perubahan itu adalah sebuah keniscayaan Bu Evi. Umur kita tidak 30 saja gitu kan. Kadang-kadang kita juga semakin berubah, karena perubahan itu semua tidak mau. Oleh harus. Karena itu bagaimana kita bisa melakukan perubahan yang lebih baik. Gitu. Kira-kira Pak Haji Agus nih ada nggak Pak program untuk mengangkat prestasi ASN? Karena sejauh ini kayaknya jarang ya Pak yang mengangkat program prestasi ASN di Kementerian Agama ini nih. Ya, hanya 3 pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada semua ASN ya, baik PNS maupun P3K. Yang pertama, who am I? Ya kan? Man ana? Siapa diri saya? kita?
itu penting untuk diidentifikasi terlebih dahulu, karena tidak mungkin orang akan melakukan ketika belum mampu mengidentifikasi siapa kita. Kalau sudah mengidentifikasi dirinya, mampu menjelaskan apa tugas-tugasnya, baru pertanyaan selanjutnya, what will you do? Apa yang akan dilakukan, gitu kan? Tidak mungkin pertanyaan yang kedua akan bisa dijelaskan kalau pertanyaan satu tidak dijelaskan. Betul, buru-buru mau kedua ya Pak, kalau satu aja masih bingung kan siapa gitu saya? Saya guru itu tugasnya apa? Kadang-kadang datang terlambat, ya kan? Betul. Tidak punya metodologis mengajar. Masya Allah, gitu. iya Pak ya. Kalau kepala KUA belum bisa mengidentifikasi diri sebagai kepala KUA, tugas-tugasnya apa, gitu kan? Sehingga akan sulit. Apa yang akan dilakukan? Nah, Bu Evi, kalau teman-teman ASN, baik PNS maupun P3K mampu mengidentifikasi dirinya sebagai ASN, baru kemudian pertanyaan kedua bisa melakukan. Yang tiga ini, inovasi apa yang bisa dilakukan? Karena Bu Evi guru bahasa Inggris, tahun kemarin guru bahasa Inggris. Kira-kira perubahan apa yang dilakukan oleh Bu Evi untuk mengajar bahasa Inggris tahun ini? Betul. Nah, itu adalah salah satu strategi kita untuk bisa mencapai sebuah peningkatan dalam profesi sebagai ASN. Oke. Gitu. Nah Pak, sebentar lagi kan mendekati Hari Amal Bakti nih Pak. Kira-kira apa nih Pak persiapan dari Kemenag ini nih? Ya, Hari Amal Bakti nanti kami menghimbau semua keluarga besar Kementerian Agama untuk bisa mensukseskan Hari Amal Bakti, baik dari Satker, KUA, kemudian dari keluarga besar, kantor gitu kan, dengan nanti beberapa kegiatannya akan disampaikan oleh kepanitiaan, dan saya nanti minta untuk panitia ada sebuah kegiatan yang namanya isbat nikah. Apa tuh Pak? Isbat nikah itu banyak perkawinan yang belum mendapatkan legal standing, belum mendapatkan buku nikah. Ini mungkin bisa bermanfaat bagi termasuk yang banyak masyarakat. Ya Pak di Indramayu ya? Ya, termasuk Bu Evi. Oh, enggak. Enggak Pak. Ya, barangkali nanti dalam kegiatan HAB itu ada nilai manfaatnya buat berarti ini masyarakat. termasuk program baru juga ya Pak ya? Ya, Oke. bukan program baru, ada beberapa kasih ya, ada kasih Bimas pernah menyelenggarakan isbat nikah. Tetapi bagi saya HAB ini juga harus mengulangi kembali untuk bisa melaksanakan kegiatan isbat nikah yang bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Kira-kira himbauan untuk keluarga besar Kemenag nih menjelang HAB ini apa nih Pak? Ya, sadari bahwa Hari Amal Bakti Kementerian Agama ini jangan jadikan seremonial, tetapi mari kita bersama-sama kolaborasi untuk menjadikan Kementerian Agama yang lebih baik. Betul. Dengan tugas masing-masing. Betul. Jadi jangan ini kan tiap tahun udah biasa gitu ya Pak ya. Iya. Jangan kayak kita kalau kayak gitu seolah-olah kayak jalan di tempat aja ya gitu Pak ya. kan. Orang kan tadi kata Bapak harus ada suatu perubahan gitu. Tapi sejauh ini Pak, Bapak tuh berarti di dunia Kementerian Agama sudah berapa tahun Pak kalau dihitung-hitung Pak? Pernah menghitung nggak Pak? Iya, yang jelas sudah relatif lama ya. Lebih dari belasan tahun ya Pak ya? Sebenarnya kalau dengan Bu Evi sih lama saya. Jelas Pak. Gap kita tahun jauh. Saya masuk ke Kemenag itu 2006. Oh Masya Allah Pak, itu saya masih sudah lahir? Sudah Pak. Oh sudah ya? Sudah, tapi kayaknya saya masih kuliah itu Pak. Masih muda-mudanya. Gitu. Iya. Oke. Sejauh ini Pak, ada suka dan duka nggak sih Pak? Ya, di dunia ini nih, yang Kementerian namanya Agama hidup nih. itu ada suka ada duka. Itu sebuah kebiasaan. Makanya kalau ada orang yang sedang tersenyum, sadarilah kelak juga akan bersedih. Begitupun orang yang hari ini sedang sedih, jangan merasa sedih itu selamanya. Pasti ke depan ada kebahagiaan. Tuh dengerin tuh Sedulur Smart tuh. Jadi yang sekarang lagi mendung aja perasaan suka duka pasti gitu ada. Feeling blue aja, perasaan sedih, kok hariku sedih tuh nggak mungkin ya Pak ya? Iya, suka duka itu pasti ada, masalah itu ada. Karena apa? Kita manusia hidup.
kalau pengen tidak ada masalah, mau? Nggak mau. Pasti kan gitu juga Pak, nggak mau. Orang begitu ya Pak. Orang kalau senyum terus kan jadinya garing ya Pak. Iya, senyum itu kan betul. salah satu amal ibadah yang meriah gitu kan, memberikan kebaikan pada orang lain. Betul. Tapi kan ketika hidup bahagia tuh Iya, penting juga. Saya menyampaikan ke teman-teman sivitas Kementerian Agama di kantor, jadilah sebagai profesi staf Kemenak yang bahagia gitu ya, dengan tugas-tugasnya yang membahagiakan. Betul, jadi jangan jadi beban. Biarin, tinggalin dulu ya Pak. Iya. Pokoknya jadi bekerja di Kemenak yang sekiranya happy aja lah. Iyalah, ya Pak ya, yang di rumah biarin, yang di mana-mana jangan biarin. Oh gitu. Tetap menjadi tanggung jawab. Iya, jangan merasa yang Pak, punya suami, istri, anak jangan ditinggalkan, jangan dibiarkan. Kirain yang sedih-sedih biarin dulu gitu, nyampe sini setelannya langsung dirubah gitu. Enggak ya Pak ya? Enggak, tetap. maksudnya jadi harus balance berarti. Iya, kita itu harus hidup harus bahagia. Betul. Meskipun dalam kehidupan seseorang itu pasti ada masalah, ya kan? Betul. Sadarilah bahwa tidak ada Allah itu memberikan masalah di luar kemampuan kita. Maka jadilah sivitas Kementerian Agama yang bahagia, yang bisa membahagiakan. Jadi yang bisa saya tangkap adalah quotes-nya tadi, harus bahagia, kemudian jangan jadi orang kagetan ya. Salah satu tips sukses dari Bapak Haji Agus. Pak Haji Agus boleh dong kira-kira kasih motivasi untuk para pemuda ya. Karena sekarang kan para pemuda kan ini generasi bangsa gitu. Untuk mereka supaya bisa lebih baik lagi gitu. Para generasi muda, bahwa Anda harus punya mimpi, dan mimpi itu tidak bisa tanpa kerja keras, dan masa depanmu itu adalah apa yang dilakukan pada hari ini. Masa depanmu tidak ditentukan masa lalumu. Ini penting. Jadi saya mengharapkan semua generasi muda, tugas Anda hari ini adalah belajar, ibadah, berdoa. B3 ya Pak? Belajar, ibadah, beribadah dan berdoa. Ya, anak-anak peserta yang sedang belajar, jangan pernah berhenti belajar, karena orang yang berilmu itulah yang menentukan masa depanmu. Oke, tadi sudah buat keluarga besar Kementerian Agama, buat generasi muda sudah. Nah, sekarang kira-kira Pak, motivasi untuk atau pesan Bapak untuk sedulur smart dimanapun berada, karena kita luas ya Pak, nggak cuma ada di Indramayu aja ini. Sedulur Smart ini media yang keren, tentu banyak peluang dan banyak tantangan. Yang jelas tidak ada ikhtiar yang mengingkari hasil. Semakin terus memberikan sosialisasi pentingnya media untuk menyampaikan program-program Kementerian Agama, nanti Satker, KUA semua akan berpartisipasi mensukseskan Sedulur Smart Podcast ini. Oke, jadi jangan lupa untuk Sedulur Smart. Oke, untuk komen juga untuk ya Pak komen, ya? Untuk komen, like juga, subscribe, untuk gitu. subscribe juga. Itu langsung pesannya dari Bapak Haji Agus gitu ya, untuk like, komen, dan subscribe. Baik, terima kasih Pak Haji Agus sudah ada di sini, sudah ngobrol bareng dengan kita. Dan Elvi harap ini bukan yang terakhir ya Pak, karena nanti siapa tahu berikutnya Pak Haji bisa jadi bintang tamu, kita nanti ngangkat materi-materi yang lain gitu ya. Makanya Sedulur Smart juga jangan lupa untuk like, karena akan terus ada sesuatu yang lebih baik lagi. Elvi Wafiro pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.